Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua, saudara-saudara semua yang saat ini sedang menyaksikan di channel saya Al Ayubi Sultan Salami. Ya, saudara-saudara semua nih, kita udah lama banget nggak ngobak tambak. Nah kali ini kita kedatangan tamu untuk ngobak tambak nih. Setelah sekian berbulan-bulan lamanya nggak ngobak tambak, sekarang ngobak tambak lagi. Iya, sekarang saya sedang bersama siapa nih? Rana. Iya, namanya Wan Rana. Ente apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Bang ya? Ayub. Baik, alhamdulillah. Ente tadi kan aneh udah ngomong ngobak tambak. Ente tahu gak panjangan ngobak tambak apa? Nggak tahu Bang Ayub. Nggak tahu. Nggak tahu. Aneh jelasin kali ya. Jelasin boleh. Ngobak tambak adalah ngobrol kocak tapi bermakna. Iya, itu namanya. Jadi kita ngobrolnya sambil lucu-lucu, nggak serius, tapi ada maknanya begitu. Ya, betul. Ya pokoknya betul aja deh ente mah. Santai aja ya, jangan serius-serius. Baik, kita manggilnya apa ya? Dia biasanya dipanggil Ustadz, Wan, Bang dan semuanya. Enakan dipanggil apa ini di video ini? Biasa aja Bang Ayub, Wan Rana. Iya. Wan, ente saat ini kesibukannya lagi ngapain ini? Ngapain aja? Aneh sibukannya lagi di rumah aja, banyak tugas tapi. Yang pasti tugasnya pasti berkaitan dengan keagamaan. Iya betul. Sebutin salah satunya. Salah satunya. Pengajian. Ya, Apa? pengajian. Ngisi-ngisi gitu ya. Ya betul. Iya. Jadi Warana ini identik dengan pembacaan kisah maulid. Iya. Karena ente gabung ke dalam salah satu majelis ya. Iya betul. Majelis. Majelis apa namanya? Pertama di Kartini ada yang punya Sohibul Maulid. Nah, Siapa namanya? Ridwan. Nama majelisnya Majelis Aridwan yang punya Habib Ali gitu. Ali Al-Altos ya. Iya betul. Ente jadi jamaah di sana. Alhamdulillah jadi jamaah. Terus selain di situ ente di mana lagi? Lumayan banyak sih. Ada beberapa di Yang paling istiqomah. Yang paling istiqomah di Darul Muhibbin. Darul Muhibbin. Muhibbin. Darul Muhibbin. Pimpinan siapa? Nah itu pimpinannya salah satu tokoh masyarakat itu luar biasa yaitu Haji Mardani di RW 025. Kayu Ringin. Nah, aneh juga kan gabung di situ. Iya betul. Salah satunya jamaah juga. Iya. Tapi sekarang udah lama off ini karena Covid belum kelar. Betul. Ngomongin tentang maulid nih. Maulid apa sih yang bisa ente baca dan ente kuasai gitu? Sampai sekarang sih alhamdulillah Maulid Ad-Daiba. Tapi awal-awal kita dulunya masih belajar Maulid Barzanji. Barzanji paling ini banget ya, populer banget ya. Populer Barzanji. Tapi sekarang kesini yang populer Ad-Daiba gitu. Ad-Daibai ya. Ad-Daibai. Karangan siapa itu? Itu karangan Syekh Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Syekh Abdurrahman. Nah, yang apa? Bukan yang ngebawa ya, maksudnya yang populerin di sini nih. Kalau di Bang itu siapa itu? Habib Kartini juga ya? Siapa Ya, namanya? yang di daerah Kartini yang menyebarkan ke daerah Bekasi yaitu Abah Ali atau Habib Ali yang di Kartini. Mungkin dari penonton ada yang tahu di daerah Kartini Habib Ali Alatos. Gitu. Itu kayaknya udah sangat familiar banget sih. Artinya masyarakat luas udah pada tahu gitu ya. Jamaah dimanapun pasti ke situ ngajinya. Sampai situ ya. Betul. Iya, karena ada makam keramat juga ya. Iya betul. Nah, anaknya Habib Ali yang yang tukang baca maulid juga dah, yang terkenal banget untuk dibahas, siapa namanya? Itu Habib Abdullah sekarang penerusnya. Penerusnya ya, Habib Abdullah berarti penerusnya ya. Karena Habib Alinya sendiri sudah Usianya lanjut. Nah jadi udah nggak sanggup buat dakwahin maulid itu sendiri gitu. Jadi Jadinya diturunin, dilanjutin sama anaknya Habib Abdullah atau panggilannya Habib Uyo. Habib Uyo yang paling familiar ya. Iya. Terus biasa pembacaan juga diiringi pakai hadroh tentunya ya. Betul, tentunya. Yang lebih nikmat gitu. Nah, bicara maulid tentu kan ada beberapa kitab maulid kan. Jadi nggak cuma Ad-Daibai doang. Bisa ente sebutkan nggak satu persatu ada maulid apa aja gitu? Ya, yang saya tahu ada kalau nggak salah ada 4. Yang pertama Maulid Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dan juga Maulid Syaraf Al-Anam. Syaraf Al-Anam biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya. Ibu banyak tuh di Salim Syaraf Al-Anam bacanya. Itu kalau nggak salah yang ngarang Al-Imam Syekh Al-Hariri gitu.
Dan juga ada lagi Maulid Simtuduror. Simtuduror juga familiar nih, cuman di Jakarta kayaknya nih. Nah, di majelis-majelis besar Jakarta seperti Majelis Rasulullah ya. Betul. Kalau Majelis Nurul Mustafa Nurul Mustafa juga. sama Simtuduror ya Maulidnya. Simtuduror. Nah, itu pengarangnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Nah, itu dari kota Sewun gitu. Dan juga ada lagi yang kesini-sini nih, ada Habib Umar, Bang Ayub. Apa tuh? Habib Umar itu punya karangan Maulid, yaitu Habib Umar bin Hafiz Hadramaut. betul, yang Apa karangannya? karangannya yaitu Maulid Ad-Dia Ulami. Oh iya, dia Ulami ya, iya betul betul. Udah familiar juga itu ya. Dan juga kesini baru dah daerah Bekasi Maulid Deiba gitu. Iya iya. Maulid yang dikarang oleh Imam Syekh Abdurrahman Ad-Deibai. Nah, jadi yang saya sebutin ada 5 ya berarti ya. 5. Ada 5 Maulid. Itu baru 5. Sebenarnya masih di luar banyak lagi kan? Banyak lagi. Kitab-kitab Maulid kan. Betul Bang Ayub. Iya, yang dikarang oleh para ulama-ulama kita terdahulu gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah daerah juga, maksudnya Bekasi bacanya ini, Jakarta baca enggak. Jadi memang tergantung majelisnya juga dan gurunya juga ya. Betul. Mau mendawamkan Maulid apa begitu. Iya. Dan pastinya yang lebih apa sih, yang lebih supaya lebih apa namanya menyentuh gitu ya. Enak sih dapat dari guru gitu, Bang Ayub. Karena kita kalau udah dapat izin dari guru, kita bawainnya udah kalau udah dapat izin gimana sih enak, nikmat gitu. Dan Kayaknya enak dijazahin gitu ya. dijazahin seperti itu Bang Ayub bahasa. Nah, ente kan Diba nih, apakah ente udah dijazahin untuk baca itu? Apa ente mempelajari sendiri atau gimana? Alhamdulillah Bang Ayub. Pertama awalnya kita belajar, dan dapat mandat supaya minta ijazah ke Kartini, ke Habib Uyo, Habib Abdullah. Akhirnya kita kesana, alhamdulillah udah dapat ijazah gitu. Ijazah sama beliau seperti itu Bang Ayub. Iya. Nah, ente kan berarti di bank ya. Ente belajar itu dari kapan sih? Belajar Maulid nih, memperdalamnya ini. Dalamnya dari tahun berapa ya? Dari Tahun 2015 kalau nggak salah. 2014 2015 itu dalam waktu setahun. Oh, setahun ya? Belajar sampai maksudnya yang fokusin tuh setahun itu ya. fokusin setahun itu belajar Maulid gitu. Bisa tuh ya, alhamdulillah ya. Maulid Deiba, Maulid Barzanji, di bawahnya lagi sekitar 2012 2013. Nah, itu Maulid Barzanji gitu. Iya, Barzanji memang kayak udah lebih dulu lah. Lebih dulu betul. Dan juga alhamdulillah sih punya gurunya dua-duanya gitu. Barzanji sama Maulid Deiba kita alhamdulillah punya. Ayo. Iya betul. Nah, kalau Anen belum nguasain yang satu pun juga. Nih, intinya adalah kitab Maulid itu semuanya sama. Isinya tentang kisah perjalanan Rasulullah ya. Mulai dari kelahirannya sampai dengan dijadikan nabi dan perjalanan dakwahnya, semuanya itu tertuang semua dalam kitab Maulid gitu ya. Maulid seperti itu. Jadi intinya kayak karangan aja sih, kayak buku kitab-kitab para ulama. Cuman ini kitab ini menggambarkan tentang kisah Rasulullah gitu ya. Dan juga pengarangnya dulu emang orang-orang alim, ulama ya kan, imam atau syekh. Jadinya yang ngarang itu enggak sembarangan gitu orangnya. Nah, makanya sampai sekarang bermanfaat banget nih Maulid ya kan, dari dulu tuh. Asrokol nggak pernah bosan kan Bang Ayub? Kagak, aneh kalau dari tahun-tahun ya kan. Iya. Nih, meskipun adanya itu aja nih, aneh kalau jujur nih, kalau aneh kalau dengerin Asrokol itu kayak merinding gitu tuh. Iya, Wah, bener. gitu. Nikmat banget kayaknya. Karena itu manfaat. Udah 100 tahun, 200 tahun atau bertahun-tahun dah. Itu nggak pernah bosan ya. Gitu. Iya betul. Iya, aneh ngerasain sendiri sih, apalagi. Beda nih dengan dangdut, lagu-lagu dangdut. Pengen berbulan-bulan udah bosan karena nggak ada manfaatnya, teman-teman begitu. Jadi sesuatu yang manfaat itu pasti abadi, bakal berjalan terus sampai akhirat, insya Allah. Wow, iya ajib juga deh. Nih, tapi kita nggak bisa ngebandingin ya, maksudnya kayak jangan baca, ntar misalnya netizen ada yang ngomong jangan baca Maulid mulu dong, Qurannya juga. Iya, itu udah pasti Quran mah pertama itu harus kita itu amalin, baca gitu. Itu harus kita pelajarin juga Al-Quran gitu. Iya. Baru udah Maulid dan sholawat yang lain gitu. Iya. Ente ada pesan nggak untuk generasi muda nih yang ingin mempelajari atau memfokuskan bisa baca Maulid, harus bagaimana dia persiapannya dan lain sebagainya? Nah, kalau untuk itu sebaiknya jangan langsung belajar langsung Maulid Bang Ayub. Oh gitu.
kitab-kitab yang lain atau kitab kuning, kitab fikih jangan dulu. Apa dulu tuh? Nah, yang dipelajari itu kitab Al-Qur'an dulu yang paling penting gitu. Supaya bacaannya benar, supaya makhraj dan tajwidnya benar. Nah, gitu. Karena memang wajib belajar membaca Quran, bacaannya pun juga dengan benar. Nah, gitu. Jadi jangan langsung dilompatin Qurannya. Baca kitab ini lancar, kitab apapun itu lancar tapi Maulid jago. Giliran Al-Quran Beletak-beletak gitu bahasanya. Oh iya tuh untuk yang pengen belajar maulid ya Qurannya dulu rapihin. Karena di maulid juga ada makhrijul huruf, fasohah dan lain sebagainya. Dan karena waktu pastinya kita minta ijazah dites dulu nih. Nah, bacaannya benar atau enggak, bukan nadanya, bukan enaknya, bukan, tapi makhraj dan tajwidnya yang ditanya. Gitu. Nah, kalau ngomongin nada, banyak banget orang di luar sana yang baca maulid atau baca Quran bahkan lebih pentingin nada daripada makhrijul huruf, tajwid, fasohah, balago dan lain sebagainya gitu. Padahal kan yang terpenting itu dulu ya. Iya, itu. Nada mah ngikutin gitu. Betul. Bukan yang nggak penting ya, tapi emang yang awalnya tuh yang harus dipentingin makhraj dan tajwidnya. Boleh-boleh aja pakai nadanya bagus boleh, tapi alangkah baiknya makhraj dan tajwidnya juga kudu benar betul. Iya. Gitu. Biar lebih jadi serasi, nikmat didengarnya. Selaras jadinya, nadanya enak, bacaannya bagus, isinya juga bagus. Terlebih lagi nih poin utamanya. Iya, Bang Ayu. Gimana caranya kita baca maulid, kita bisa baca maulid, kita juga harus paham isi yang terdapat dalam maulid tersebut. Itu juga gitu ya. penting. Iya. Supaya penghayatannya kita ada kepada Nabi. Betul, gitu, Bang Ayu. Betul. Nah, kita ibaratnya gini nih, kalau kita paham isi bacaan itu buku yang kita baca, lah kita bisa nikmatin. Iya, betul. Jadi bukan manfaatnya bukan cuma di kita doang, tapi buat nanti yang lain teman-teman gitu. Iya. Ayo. Baik. Itu dia tadi kita ngomongin seputar maulid gitu ya. Nah, ada lagi gak ente mau ngomongin apa gitu tentang maulid, pengalaman ente selama baca maulid dan lain sebagainya. Ente kan tentu pasti udah di mana-mana kan baca maulid ya. Ya, alhamdulillah tempat lah, iya. Nah, pada saat lagi baca pernah gak ada sedikit problem gitu yang bikin kacau nih bacaan nih, padahal lagi enak-enak nih, terus ada tiba-tiba problem apa, langsung bacaan kabur dan lain sebagainya. Ada gak sih pengalaman kayak gitu selama ente baca maulid? Pastinya ada. Kita banyak pengalaman juga. Ya terutama dari ini sih, dari sound system gitu, dari sound ngaruh ya, sama pembawaan ya. Betul. Ya kalau tiba-tiba lagi baca maulid mati lampu gimana kan? Iya kan, mati listrik maksudnya gitu kan. Pernah kan deh? Pernah begitu. Iya, tiba-tiba sound mati ya kan gitu. Ya, hanya itu aja sih yang paling parah problemnya gitu. Yang parah mau kalau udah mati sempat larut. Berlarut-larut gitu matinya sampai berjam-jam gitu. Ayo. Nah, emang maulid itu kan nikmat banget kalau kita baca atau kita dengerin ya. Nah, lebih nikmat lagi sekarang ini yang udah sangat familiar kan diiringi dengan hadroh tuh. Iya, kayaknya udah klop banget gitu. Rasanya aneh nih kalau dengerin orang baca maulid kalau nggak pakai gendangan gitu ibaratnya. Kayaknya kayak ada yang kurang gitu ya. Kayak udah selaras banget, udah identik banget tuh berdua ya. Iya. Itu juga gitu kan pasti ngerasain kan? Iya, emang lebih nikmat gitu kita pakai iringan hadroh, dan pastinya kalau udah dipakai hadroh atau pakai marawis atau pokoknya alat musik Islami lah kayak Islami gitu ya. Jadi kita ditambah ada sholawatnya, ada qasidahnya gitu, diselingin gitu. Ngomongin tentang sholawat, kan di setiap baca maulid pasti selingin sholawat ya. Itu sholawatnya ada ketentuannya gak sih? Atau bebas mau pakai sholawat apa aja, yang penting sholawat ya, bukan lirik cinta ya, bukan lirik cinta pakai bahasa Arab. Itu ada gak sih ketentuannya, pakemnya harus baca sholawat ini, atau bebas aja, yang penting intinya sholawat muji kepada Rasulullah? Bagaimana tuh? Kalau itu sih nggak ada ketentuannya Bang Yub. Tapi kita harus tahu sikonnya aja, harus kondisinya gitu. Ya kalau misalkan ya memang lagi pembacaan menghayati pembacaan maulid, ya lebih tentunya ke sholawat gitu, lagu-lagu sholawat. Bebas ya intinya gitu. Iya, sholatnya bebas. Terus ngelihat sikon ibaratnya tentang waktu juga ya. Jadi maulid itu baca kita bisa dipotong-potong lah ibaratnya gitu ya. Kalau yang kita dapat kata Mbah Habib Abdullah atau yang punya gitu, yang diambil doang kalau mau diambil keberkahannya cuma 3, awal, tengah, akhir Bang Ayub. Oh, gitu. Dibaca pasalnya gitu. Awal apa? Ya Robi Solih. Alhamdulillahil gawil goli gitu. Oh iya. Kalau Robi Solih mah silsilah itu mah ya. Oh, awal apa?
Alhamdulillahil Gawil Golib, Oh itu teman-teman. bukan Inna Fatahna bukan ya? Bukan. Oh awalnya itu ya. Bukan. Karena Inna Fatahna semuanya itu semua maulid udah dipakai. Oh iya Inna Fatahna semua ya. Ya ini untuk ciri khas, ngomongin, ciri khas. ngomongin diba ya. Nah, apa? Pertama Yang pertama Alhamdulillahil Gawil Golib kalau untuk tiba gitu kan. Kalau untuk Simtud Duror Alhamdulillahil Gawil Sultanu gitu. iya. Kalau Kalian sering denger tuh. Iya Al-Barzanji Abdi Ulami Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana. Seperti itu Bang Ayu. Beda ya iya. Beda jadi ciri khasnya di situ. Nah, jadi Diba, Barzanji, Simtutura itu beda ya, Ulami beda. Nah, kalau pertengahannya apa? Itu kan tadi awalan tuh hitungannya tuh. Pertengahan Diba apa? Awaluma. Oh, awaluma. Ya awaluma. Seperti itu. Awaluma naftaftihu bihi. Seperti itu. Hadirin, ya, gitu ya. Nah, awalan udah, pertengahan udah, akhiran apa sih kalau di Diba? Akhirannya sebelum asyraqal tentunya ya begitu ya. Oh, jadi kalau silsilah itu ya Robi Soli sama Asyraqal itu hitungannya enggak ya? Karena semua maulid ada itu. Ada itu betul. Apa tuh sebelum Asyraqal? Membedakannya itu yang sebelum asyraqal itu tentunya pasal terakhir yang dibaca fahtazal arsh. Nah, gitu. Oh, sebelum diri tuh. Sebelum diri. Dan maulid yang lain juga ada ketentuan. Ada ketentuannya bacanya. Awalan, tengah, dan Akhir seperti itu. Ada yang dibaca juga semuanya Nah, gitu. semuanya kalau waktu cukup. Waktu cukup. Lebih berkah. Nah, terakhir nih, sebutin dong pasal-pasal yang ada di Maulid Diba dari awal, dari Robi Soli kita hitung sampai Asyraqal kita hitung. Sebutin biar pada tahu juga nih. Yang pertama Dari ini ya. tentunya Inna Fatahna ya. Inna Fatahna udah semuanya. Enggak, coba yang pertamanya Anda pengen dihitungnya dari silsilah ya dari Robi Soli. Oh gitu. Ya, biar dari awal banget sampai akhir. Oh sampai gitu. Asyraqal. Yang pertama ya Rabbi sholli ala Muhammad. Yang kedua Inna Fatahna gitu. Apa namanya urutannya? Urutannya ya urutan. Habis Inna Fatahna Alhamdulillahil Gawil Golib gitu. Urutannya. Lalu Diba ya. lalu pasal selanjutnya namanya Kilah wa Adam. Jarang dengeran itu. Nah, itu jarang itu. Kalau waktu cukup banget dibawa baca itu ya. Betul. Dan pasal selanjutnya Yuba'asu min tihama gitu Bang Ayub. Lalu selanjutnya lagi ada Tsummarodduhu gitu. Lalu ada sholawatan di situ, sholatul himalahat yang udah familiar banget nih ya gitu. Lalu kelanjutannya ada Fasubhana man khossohu gitu. Lalu ada lagi Al-Hadisul Awal. Hadisul awal ya. Hadisul Awal. Hadisul awal jauh juga tuh ya. Ada juga jauh. Terus awaluma. Awaluma pertengahannya awaluma, lalu ada selanjutnya Al-Hadisusani gitu. Hadisusani lanjut, kelanjutan Hadisusani ada fayaqulu haqqu wa izzatihi gitu. Jarang denger tuh aneh. Nah, itu jarang dengar. Jarang dipakai juga berarti. Fayaqulu haqqu. Lalu di situ ada sebelumnya akhir tuh ada Fahtazal. Nah, baru tuh. Sebelum Fahtazal ada Ahdiru. Ahdiru dulu, Ahdiru kulubakum gitu. Sebelum baru setelah Ahdiru ada Fahtazal. Nah, Fahtazal baru Asyraqal gitu. Berarti banyak juga sebenarnya ya. Banyak. Kalau emang waktu cukup bisa dibaca semua ya. Bisa dibaca semua, kurang lebih ngabisin waktu 2 jam. Oh iya bisa ya. Bisa Nah 2 jam. pada saat ente pengen didapat ijazah itu, tentu itu satu persatu dites kan? Kalau satu persatu ada beberapa dong sih yang dites gitu. Oh iya kalau soalnya kalau dari awal sampai akhir banyak capek banyak. yang baca capek, yang dengerin itu ya. Capek, iya. Jadi hanya sekedar sedikit aja gitu yang dites, ada ketentuannya gitu. Kalau itu tadi tes, kalau di majelis pada saat taklim nih, selain waktu yang harus panjang, itu juga capek juga kalau sendiri, makanya butuh ada tandem gitu ya. Ada tandemnya teman-teman gitu. Baik, ya saudara-saudara semua, teman-teman semua yang saat di sini sedang menyaksikan, ini one take shoot nih, satu kali nge-tag sampai habis ngobrolin tentang Maulid, nah khususnya Maulid Diba tadi itu bersama Man Rana ya, masya Allah, ya. Semoga dari yang tayangan singkat ini ada manfaatnya lah gitu. Betul. Ya apa kalau salah gitu mah wajar dah, ntar minta kasih tau lagi dah, koreksi ya kalau salah dikit. Saya juga nggak paham soal, makanya saya nanya ini. Baik, saudara-saudara semua, teman-teman semua, itu aja mungkin video saya kali ini.
bersama dengan Wan Rana dalam segmen Ngobak Tambak, ngobrol kocak tapi bermakna. Ini kayaknya tambaknya kita yang banyak, bermaknanya yang banyak ya. Kocaknya kayaknya dikit. Nah, biar semoga manfaat gitu. Betul. Iya iya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak Rana. Mau masuk dalam video saya. Ya, Sehat selalu. Iya. Amin. Bapak juga sehat selalu. Amin. Iya biar ente cepet-cepet itu ngundang namanya. Cepet ngundang. Belum nih. Belum teman-teman. Kita doain biar cepet dah jodohnya. Amin. Enggak perlu cepet tapi yang terbaik. Baik ya. Gitu. Karena yang cepet belum tentu terbaik gitu. Baik, sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan juga Wan Rana ya. Iya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, apabila ada salah-salah kata gitu. Iya namanya ya manusia ya. Kita tutup dengan salam sama-sama ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.